Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latif Fatur Rahman dari kelas 5A. Akan mempresentasikan materi dari buku Ekologi Administrasi karya Anggara. Ada upaya pembangunan etika lingkungan. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. 3. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 4. Kebijakan berwawasan lingkungan berkaitan dengan alam. Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Lebih jauh, Frans Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi menggunakan dengan memelihara. 5. Membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga keutuhannya. B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab. Kasus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. C. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Kemudian yang D, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik pada generasi yang akan datang. E. Lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagai alam atau keseluruhan. F. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Bangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi untuk program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. G. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. D. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
Di antaranya sebagai berikut. 1. Pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatannya efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau goal dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode berikut. Di antaranya, membangun kesadaran, yaitu membantu individu atau kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. B. Transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pengalaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. C. Pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. D. Pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. E. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial membangkitkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan. Evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya, sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Yang kedua, di sini ada pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknokratis. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang, kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu atau kelompok, kepentingan hidup secara keseluruhan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasiannya atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan? Kemudian yang keempat, cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik dapat dimanfaatkan manusia atau tidak? Atau tidak itu perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Yang ketiga, pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia
harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan hidup tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. A. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki tiga fungsi, yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. 2. Memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. Yang ketiga, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kriteria dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Kemudian yang kedua, prinsip melakukan tindakan pencegahan, dan yang ketiga, prinsip bertetangga yang baik dan berkewajiban melakukan kerjasama dengan semua lembaga internasional. 4. Prinsip pembangunan berkelanjutan. 5. Prinsip kehati-hatian. 6. Prinsip pencemar membayar. 7. Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Yang kedua yaitu ada fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Fungsi utama evaluatif adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.